Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu hal krusial dalam keamanan informasi modern, yaitu mobile device security. Nah, seiring dengan transformasi digital, perangkat mobile kini bukan lagi sekedar alat komunikasi saja, melainkan tujuan akhir utama yang menyimpan data sensitif organisasi. Saya akan membahas sedikit bagaimana mengamankan piranti ini dari level koneksi hingga kebijakan korporasi. Nah, yang pertama tuh kita perlu tahu dulu kenapa kenapa mobile device security ini penting. Nah, kita udah tahu kalau misalnya perangkat mobile digunakan untuk mengakses data perusahaan, cloud, bahkan sistem internal, di mana pengguna biasanya sering mengaktifkan koneksi otomatis tanpa menyadari resiko atau root access point. Nah, mobile device kita saat ini sekarang memang memiliki akses yang setara dengan komputer kantor ke sistem internal dan aplikasi cloud. Jadi tantangan terbesarnya itu sebenarnya adalah perilaku penggunanya. Banyak dari mereka yang kayak tadi mengaktifkan fitur auto connect pada WiFi yang seringkali dimanfaatkan penyerang untuk membuat root access point guna mencuri data. Inilah penyebab mengapa strategi keamanan mobile bersifat sangat penting saat ini. Selanjutnya ada metode koneksi. Nah, kita memiliki berbagai metode koneksi. Di sini ada Wi-Fi dan Bluetooth. Terus ada jaringan seluler 4G dan 5G. Dan ada juga satellite communication dan GPS. Nah, masing-masingnya ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Misalnya kayak Wi-Fi dan Bluetooth yang fleksibel sebenarnya, tapi dia lebih rentan terhadap bluejacking dan evil twin ketika digunakan di area publik. Kemudian di jaringan seluler sendiri dia lebih aman karena koneksinya itu terenkripsi oleh operator, tapi tetap aja punya resiko seperti SIM swap dan IMC catching. Nah, untuk Satcom dan GPS sendiri, dia itu lebih ideal untuk area terpencil, misalnya melalui geolocation kayak gitu. Uh, tapi sebenarnya dia sama-sama rentan juga terhadap jamming. Oleh sebab itu, kita tetap dapat menggunakan VPN seperti OpenVPN saat atau mengakses jaringan internal melalui koneksi yang tadi kita bicarakan. Kemudian ada koneksi jarak dekat dan fisik. Jadi di koneksi jarak dekat dan fisik ini ada NFC dan RFID. Nah, kalau NFC ini dia ideal untuk jarak komunikasi kurang dari 10 cm. Nah, untuk RFID ini dia akan akan mengidentifikasi otomatis. Nah, dia juga punya juga rentan terhadap sesuatu. Contohnya tuh kayak ancaman skimming dan relay attack. Nah, adapun USB dan peer to peer. Nah, kalau pakai USB ini menggunakan transfer data langsung device to device yang akan kita bahas nanti. Nah, dia juga punya resiko seperti malware, bad USB dan juice jacking. Yang terakhir, yang ketiga ada AN dan infrared. Nah, kalau ini tuh protokol hemat daya untuk sensor wearable dan kontrol perangkat universal.
Selanjutnya ada Mobile Device Management. Nah, MDM ini adalah solusi terintegrasi untuk pengelola perangkat secara terpusat. Jadi di dalamnya tuh ada dua komponen utama lagi, yaitu Mobile Application Management dan Mobile Content Management. Nah, kalau Mobile Application Management ini dia berfokus mengelola siklus hidup aplikasi kerja. Jadi dia tuh memastikan cuma aplikasi resmi yang bisa terinstall. Kalau MCM ini dia tuh yang menjamin distribusi dokumen bisnis hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang berwenang saja. Nah, jadi dengan MDM ini kita tuh setiap departemen tuh bisa punya visibilitas penuh tanpa harus menyentuh ranah pribadi karyawannya. Selanjutnya ada autentikasi. Nah, kita dapat memperkuat akses kita melalui context aware authentication, di mana sistem uh, CAA tadi dia nggak cuma bertanya kita tuh siapa dari password ataupun biometrik, tapi dia juga mengevaluasi konteks di mana lokasi digunakannya, jam berapa digunakannya, terus apakah perangkat yang digunakan itu aman. Jadi sistem mendeteksi adanya anomali seperti login dari lokasi yang tidak biasa, maka sistem akan meminta verifikasi tambahan atau memblokir akses ke perangkat secara otomatis. Selanjutnya ada teknologi lokasi ataupun geofencing. Nah, jadi teknologi lokasi sekarang ini sebenarnya bukan cuma buat navigasi, tapi dengan dengan geofencing ini kita bisa buat parameter virtual. Contohnya itu kalau jika perangkat medis di rumah sakit ataupun perangkat militer yang dibawa keluar dari area yang udah ditentukan, maka mobile device management ini akan otomatis mengunci perangkat atau melakukan remote wipe pada perangkat tersebut. Jadi ini tuh sebenarnya salah satu tindakan preventif yang otomatis sangat efektif untuk melindungi aset di area-area terbatas. Selanjutnya ada perlindungan data tingkat lanjut. Nah, di sini kita biasa pakai encryption dan containerization. Jadi untuk proteksi data di dalam mobile device management ini kita bisa terapin kedua ini, yaitu full device encryption dan containerization. Full device encryption ini dia memastikan data tetap aman meski perangkat diekstrak nantinya secara fisik. Tapi akan muncul tantangan pada perangkat pribadi. Nah, karena perangkat tersebut milik pribadi, kita tidak bisa mengganggu-gugat. Nah, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan containerization dengan membuat wadah terenkripsi yang memisahkan data antara kantor dan data pribadi. Jadi kalau ada karyawan yang mengundurkan diri, kita cukup menghapus wadah kerja mereka saja tanpa mengganggu barang-barang ataupun hal-hal pribadi mereka di perangkat tersebut. Selanjutnya ada kebijakan penggunaan perangkat. Nah, di sini ada 4 model. Ada BOD atau Bring Your Own Device yang sebenarnya yang menggunakan perangkat sendiri untuk bekerja. Kemudian ada Company Owned, Personal Enabled. Jadi itu perangkatnya dikasih punya perusahaan tapi boleh dipakai untuk pribadi. Kemudian ada COBO atau Company on Business Only, jadi perangkatnya dikasih oleh perusahaan tapi cuma boleh dipakai untuk kebutuhan bisnis saja. Kemudian ada COD, company atau choose your own device. Jadi jadi perusahaan membebaskan um,
masing-masing individu untuk memilih perangkat yang mereka inginkan untuk digunakan. Nah, dari seluruhnya di sini ada tingkat kepemilikannya ya. Terus kita bisa lihat nih ada pribadi, ada perusahaan, ada kalau yang pribadi itu cuma di BOD. Nah, dari empat model kebijakan ini sebenarnya BOD itu paling hemat biaya, tapi dia itu sulit dikelola keamanannya karena ya tadi dia tuh punya masing-masing individu. Kemudian untuk Kobo ini dia tuh sebenarnya paling aman karena perangkatnya itu cuma dipakai untuk bisnis, misalnya di sektor perbankan ya untuk perbankan aja kayak gitu, misalnya untuk untuk mengawasi ya dia cuma pakai untuk mengawasi aja kayak gitu. Nah, terus jalan tengah yang bisa kita pakai dan lumayan efektif juga itu KOPE dan COD. Nah, mereka ini memberikan keseimbangan antara kontrol perusahaan dan kenyamanan karyawan. Uh, tapi pemilihan model ini sebenarnya harus disesuaikan juga dengan tingkat sensitivitas data yang diolah oleh masing-masing divisi atau orang yang menggunakan perangkat tersebut. Selanjutnya ada solusi dari manajemen. Solusi dari manajemen enterprise. Nah, jadi kalau secara arsitekturnya sendiri kita bisa perusahaan bisa milih antara on-premise untuk kontrol total di pusat data mereka sendiri ataupun menggunakan cloud yang punya kebijakan SaaS untuk skalabilitas yang lebih cepat. Nah, memang tren industri kita saat ini mulai meninggalkan VPN tradisional dan beralih ke Zero Trust Architecture, di mana setiap permintaan akses diverifikasi secara terus-menerus, terlepas dari apakah pengguna berada di dalam atau di luar kantor. Kemudian ada Oke. Nah, jadi mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Langkah terbaik yang bisa kita lakukan itu apa? Nah, yang wajib itu adalah two factor authentication dan enkripsi over the air menggunakan SSL ataupun TLS. Dan kita juga harus disiplin dalam melakukan patching keamanan. Karena keamanan mobile saat ini bukan sebenarnya membatasi produktivitas, tapi membangun keamanan agar kita bisa bekerja dengan fleksibel di mana saja dengan tenang. Nah, darinya kita juga jadi kesimpulannya tuh kita juga tahu seluruh mobile device keamanan mobile device security ini merupakan ekosistem yang saling terhubung, di mana keamanan mobile ini harus dilihat sebagai satu kesatuan dari mulai dari level koneksi, tadi perangkatnya, terus hingga pengaplikasiannya. Nah, terus ada keseimbangan di dalam mobile device security ini antara keamanan dan privasi pengguna. Jadi penggunaan teknologi tadi seperti containerization serta kebijakannya misalnya CYOD memungkinkan organisasi menjaga data tanpa melanggar privasi karyawan terutama dalam tren kerja hybrid ataupun work from office, work from home. Kemudian dengan pemanfaatan context aware authentication tadi juga kita tuh bisa mengubah keamanan dari yang bersifat pasif jadi proaktif dan adaptif terhadap resiko secara real time. Nah, dan yang terakhir paling penting itu adalah budaya keamanan, di mana teknologi secanggih apapun akan gagal tanpa disiplin dari setiap penggunanya. Jadi, praktik terbaik seperti two-factor authentication, enkripsi, dan patch update rutin ini juga harus jadi budaya kerja dalam organisasi-organisasi yang sangat yang reliable kepada keamanan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di pembahasan keamanan mo- mobile device security. Di dalam pembahasan kita mobile device security. Selanjutnya itu ada keamanan perangkat IoT. Nah, selanjutnya kita akan membahas keamanan perangkat IoT. Nah, langsung saja kita membahas yang pertama konsep IoT. Apa itu IoT? Nah, IoT ini adalah jaringan objek fisik yang memiliki alamat IP dan kemampuan untuk mendeteksi, mengumpulkan, serta mengirimkan data melalui jaringan. Jadi dia ini intinya itu memberikan identitas kepada benda mati supaya mereka ini bisa berkomunikasi nantinya. Nah, IoT ini menggunakan ketiga prinsip berikut. Yang pertama itu ada anytime, artinya tuh dia tuh terus terhubung dan bekerja secara real time, tidak peduli siang ataupun malam. Terus ada anything, artinya tuh dia bisa berkomunikasi, tapi bukan cuma manusia ke manusia kayak penggunaan WhatsApp gitu, tapi dia juga bisa berkomunikasi antara manusia ke benda. Misalnya kita kontrol AC melalui HP kita, dan thing to thing atau barang ke barang, benda ke benda. Contohnya tuh kayak sensor suhu yang memerintahkan kipas untuk menyala secara otomatis. Nah, yang ketiga tuh ada any place, artinya itu dia tuh bisa terkoneksi di mana saja, mau baik dari di dalam maupun di luar, ataupun perangkat berada di bawah tanah, di laut, ataupun dalam tubuh manusia. Nah, ketiga hal ini saling terkoneksi kayak gitu antara di dunia fisik dan dunia digital. Selanjutnya itu kita akan membahas ekosistem dan area aplikasinya. Nah, untuk penerapannya sendiri sudah sangat luas. Yang mulai dari smart home, contohnya tuh kayak ada thermostat, smart lock, CCTV pintar, terus ada di bagian healthcare itu ada kayak perangkat pompa infus. Terus ada alat untuk monitoring pasien. Kemudian di bagian industri kemudian di bagian industrinya ada sistem SCADA dan PLC untuk mantau pabrik. Nah, di mana gangguan-gangguan di pabrik itu bisa menghentikan di mana gangguan di sistem tadi itu akan menghentikan produksi massal. Kemudian ada smart city yang mengelola sumber daya publik seperti lampu jalan dan meteran air pintar. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur dari IoT. Nah, sebenarnya kita perlu paham tentang lapisan pada arsitektur IoT ini karena untuk menentukan di mana kita harus menaruh kontrol keamanan nantinya. Nah, yang paling awal itu ada namanya device layer yang berupa sensor fisik, yang berinteraksi dengan hal-hal fisik.
Dia itu tenaganya biasanya sangat lemah. Terus ada communication. Di communication ini dia adalah jalur datanya di mana kita tuh bisa bicara dengan protokol seperti MQTT ataupun LoRaWAN dengan jarak jauh hingga 15 kilometer. Kemudian ada cloud platform. Di sini merupakan tempat penyimpanan dan pengolahan data dari sumber-sumber tadi seperti device layer dan communication. Kemudian ada proses layer. Nah, di proses layer ini dia udah mulai menampilkan nilai bisnisnya, mulai dari dashboard monitoringnya, terus ada ERP-nya. Jadi jika datanya di sini tuh dimanipulasi, maka nanti keputusan perusahaan untuk mengambil keputusan yang diambil perusahaan itu kemungkinan salah bisa saja. Selanjutnya itu ada 4 model komunikasi dalam IoT. Nah, setiap model ini dia tetap punya resiko yang berbeda-beda. Yang pertama tuh ada device to device. Dia tuh dia dapat berbicara antar perangkat. Contohnya itu kayak Bluetooth. Nah, resikonya tuh ya pada jaringan lokal itu sendiri, seperti kayak Zigbee. Oke, jadi ada 4 model komunikasi di perangkat IoT. Yang pertama itu bisa langsung antar device, yaitu device to device. Yang kemudian bisa langsung ke cloud, yaitu device to cloud. Kemudian bisa lewat melalui gateway. Nah, contohnya itu device to gateway. Dan yang terakhir itu bisa berkomunikasi antar platform cloud sendiri. Nah, setiap pemilihan model ini juga menentukan nanti bagaimana kita harus mengamankan jalur komunikasinya. Nah, jadi setiap model ini juga punya resiko yang berbeda-beda. Misalnya tuh kayak device to device yang punya resiko pada jaringan lokal. Kemudian ada yang device to cloud tadi, dia tuh karena perangkatnya langsung ke internet, dia tuh jadi sangat rawan serangan langsung dari publik. Terus kalau misalnya device to gateway tadi, dia menggunakan kan perantara ataupun hub. Jadi memang untungnya gateway-nya bisa berfungsi sebagai firewall lokal. Terus kalau cloud to cloud itu dia keamanannya bergantung pada kekuatan API-nya sendiri. Selanjutnya itu ada tantangan keamanan IoT. Jadi kenapa sih sebenarnya keamanan IoT itu sulit? Jadi yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya, di mana perangkat IoT ini mungkin cuma punya memori sekian dan tidak kuat menjalankan enkripsi yang sangat rumit. Kemudian ada heterogenitas atau terlalu banyak vendor dengan standar yang berbeda-beda sehingga sehingga ketika akan dilakukan pembaharuan ataupun mengup ketika akan dilakukan pembaharuan akan kesulitan dan berantakan. Kemudian untuk siklus hidupnya sendiri, mesin IoT ini memang bisa dipakai selama 20 tahun, sementara dukungan keamanan dari vendor mungkin sudah mati setelah 3 tahun atau semacam garansi lah.
Selanjutnya ada OWASP IoT Top 10. Nah, OWASP ini adalah yayasan yang berdedikasi dalam hal keamanan. OWASP di sini saya sudah di sini ada 5 di antara 10 yang dirangkum oleh OWASP, di mana terdapat poin-poin yang seringkali terjadi dan berbahaya. Contoh yang pertama itu adalah weak hard-coded atau password. Ini juga salah satu contoh nyata yang terjadi pada Mirai Botnet di 2016, di mana ratusan ribu CCTV diretas hanya karena password defaultnya diketahui publik, lalu digunakan untuk menyerang penyedia DNS global sehingga mengakibatkan situs besar seperti Netflix dan Twitter itu tumbang. Nah, kemudian ada insecure network service, yaitu kondisi di mana port terbuka yang tidak perlu diperangkat. Kemudian yang ketiga ada insecure ecosystem interfaces, yaitu kondisi di mana API dan code interface-nya lemah. Kemudian yang keempat ada lack of secure update, adalah kondisi di mana firmware tidak divalidasi saat update. Yang kelima itu ada insufficient privacy protection, yaitu kondisi di mana data personalnya itu tidak dienkripsi. Selanjutnya itu ada keamanan berlapis. Kita akan membahas keamanan berlapis. Nah, jadi kita udah tahu hal-hal yang terjadi tadi dari OWASP. Oleh karena itu kita harus punya strategi keamanan, mulai dari perangkatnya sampai kayak aplikasinya. Nah, jadi untuk menetapkan keamanan secara menyeluruh itu pertama di tingkat perangkat. Nah, kita tuh bisa pakai secure boot yang hanya menjalankan software aslinya, dan TPM yang merupakan chip khusus untuk menyimpan key perangkat. Kemudian di level jaringan kita bisa menggunakan enkripsi TLS seperti HTTPS dan network segmentation untuk memisahkan jaringan IoT dari jaringan data-data kita. Kemudian di tingkat cloud-nya kita bisa pakai enkripsi saat datanya itu disimpan dan autentikasi kuat seperti OAuth. Kemudian yang terakhir itu di level ataupun di tingkat application. Nah, kita bisa pakai multi-factor authentication dan melakukan audit logging. Nah, kemudian langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan itu adalah mengisolasi jaringan IoT menggunakan firewall ataupun VLAN tadi. Kemudian kita juga harus mengubah credential default kita seketika setelah kita login ke aplikasi yang nantinya kita gunakan. Kemudian kita bisa mengimplementasikan IDS dan IPS untuk traffic IoT-nya. Kemudian kita juga bisa pakai VPN untuk melakukan koneksi antar site. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.